Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas Ekonomi Syariah 3C yang beranggotakan Wildan Triatmoko, Fitria Anaufi, dan Titik Srinila ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Perekonomian Indonesia melalui video dengan materi berjudul Kondisi Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan, Orde Baru, dan era reformasi. Latar belakang. Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar negeri. Masa Orde Lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka. Pada saat itu, keadaan ekonomi Indonesia mengalami kegiatan produksi terhenti pada tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan rencana pembangunan semesta 8 tahun 1961. Namun, sayangnya rencana pembangunan semesta 8 tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli. Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. B. 1. Perekonomian masa pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain A. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. B. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan tahun 1967 sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi atau mazhab sosialisme. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya. 2. Perekonomian pada masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi Indonesia liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. 3. Perekonomian pada masa era reformasi. A. Masa transisi reformasi era B.J. Habibie. Krisis ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap B.J. Habibie. Peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah. Oleh karena itu muncul kebijakan jaring pengaman sosial atau social safety net
B. Pemerintah reformasi era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terjadi banyak keanehan dan tidak terdapat kebijakan perekonomian. Pada masa Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya. C. Era reformasi dimulai ketika Orde Baru berakhir. Pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus dihadapi. Antara lain masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Alnafi akan menjelaskan tentang landasan teori peneliti dan metodologi penelitian. Langsung saja, landasan teori peneliti. Menurut Geertz-Rock, metode historis adalah metode yang menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sedangkan menurut Samsudin, metode sejarah adalah sebagai salah satu cara bagaimana mengetahui sejarah. Menurut Essen dalam Supardan, metode historis ialah metode penelitian digunakan untuk menggambarkan permasalahan atau pertanyaan untuk diselidiki, mencari sumber tentang fakta historis, meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis, dan menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam kerangka interpretatif. Metodologi penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode ini lazim digunakan pada saat melakukan penelitian sejarah. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Ismaun. 1. Heuristik, yaitu tahapan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dianggap relevan dengan topik yang dipilih. 2. Kritik, yaitu memilih dan menyaring keautentikan sumber-sumber yang telah ditemukan. 3. Interpretasi, yaitu memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan cara menghubungkan satu sama lainnya. Yang keempat, historiografi, yaitu tahapan akhir dalam penulisan sejarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis selama proses penelitian yaitu studi literatur. Teknik ini digunakan dalam upaya mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang dikaji. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa buku yang relevan dengan permasalahan dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian. Saya Titik Srinila akan menjelaskan tentang poin E dan poin F. E. Definisi operasional variabel kajian hasil. 1. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh A. Inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang B. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. C. Kas negara kosong. D. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Lalu, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi antara lain A. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman pada bulan Juli 1946. B. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras. C. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. D.
pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi 19 Januari 1947. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA 1948 mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Plan, yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1957. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain: 1. Program Benteng atau Kabinet Nasir. 2. Nasionalisasi Dejavasa Bank menjadi Bank Indonesia. Yang ketiga, Sistem Ekonomi Ali atau Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Yang keempat, pembatasan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Antara lain, 1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 untuk menurunkan nilai uang. Yang kedua, pembentukan Deklarasi Ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Ketiga, devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Selanjutnya adalah poin F, kesimpulan. Yang dapat disimpulkan dari video ini adalah perekonomian Indonesia sejak masa penjajahan, pemerintahan masa Orde Baru hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak. Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal ini dapat dilihat dari 1. Kemiskinan yang masih ada. 2. Pengangguran yang tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, maraknya para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas. Indonesia termasuk dalam 5 negara terkorup di dunia. Yang keempat, masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang kaya. Yang kelima, masih memiliki hutang ke luar negeri. Cukup sekian video pada kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.